Kalau Bapak Ibu, eh, saat ini saya akan coba untuk mengungkapkan apa yang dimaksud dengan oneness Pentecostalism. Apa bedanya ya dengan modalisme atau Sabellianisme, Bapak Ibu ya. Oneness Pentecostalism asal usulnya Bapak Ibu muncul itu pada awal abad ke-20 ya Bapak Ibu ya, sekitar tahun 1913-an ya. Itu dalam suatu gerakan Pentakosta di Amerika Bapak Ibu. Apa ajaran utama mereka? Mereka menolak Trinitas tradisional ya. Mengajarkan bahwa Allah itu satu pribadi, bukan tiga pribadi menurut mereka Bapak Ibu ya, yang menyatakan diri di dalam berbagai manifestasi atau peran. Misalnya Bapa di dalam penciptaan, sebagai anak di dalam penebusan, sebagai Roh Kudus di dalam regenerasi. Menekankan baptisan di dalam nama Yesus saja, bukan formula dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus ya. Menganggap Yesus adalah sepenuhnya sebagai Bapa dan Roh Kudus juga terkandung di dalam dirinya ya. Ini Bapak Ibu ya. Apa bedanya dengan modalisme? Modalisme ini lebih konvensional Bapak Ibu ya, muncul pada abad kedua dan abad ketiga sebagai reaksi terhadap doktrin Trinitas yang waktu itu sudah mulai diformulasikan Bapak Ibu ya. Apa ajaran utama mereka? Nah, Allah hanya memiliki satu pribadi, mirip dengan oneness Pentecostalism ya, tetapi tampak di dalam mode yang berbeda ya. Bapa, Anak, dan Roh Kudus tampak Bapak Ibu ya. Analoginya seperti satu orang bisa menjadi ayah, bisa menjadi guru, bisa menjadi teman, tiga peran tetapi tetap satu pribadi. Jadi Bapak bukan pribadi terpisah dari Anak, melainkan hanya peran berbeda di dalam satu Allah. Ini menurut modalisme Bapak Ibu. Apalagi dengan Sabellianisme Bapak Ibu ya. Ini asal usulnya dari seorang teolog yang bernama Sabellius, muncul hampir bersamaan dengan modalisme, yaitu abad ketiga ya. Ajaran utamanya, bentuk modalisme yang paling terkenal dan sistematis dibandingkan dengan dibandingkan dengan yang lain Bapak Ibu ya. Allah adalah satu pribadi yang menyatakan diri secara berurutan. Bapa di dalam PL, Anak di dalam inkarnasi Yesus, dan Roh Kudus setelah kenaikan Kristus. Ini. Jadi ini semacam versi kronologis dari modalisme. Persamaannya apa? Jelas. Ketiganya itu menolak doktrin Trinitas klasik, yaitu tiga pribadi dalam satu hakikat. Semua menganggap Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu bukan tiga pribadi yang kekal, melainkan satu pribadi Allah yang menampakkan diri dengan cara yang berbeda. Lah, apa perbedaan antara oneness Pentecostalism, modalisme, dan Sabellianisme? Kalau Bapak Ibu perhatikan apa yang sudah saya jelaskan di atas, Bapak Ibu kan tahu ya. Cuman saya akan jabarkan lebih spesifik ya, dari aspek waktunya ya. Oneness Pentecostalism itu lahir pada abad ke-20 ya. Gerakan Pentakosta modern pada saat itu. Modalisme itu lahir pada abad kedua dan ketiga, dan pada abad ketiga akhir ya, Sabellianisme muncul oleh seorang tokoh yang namanya Sabellius. Bagaimana dengan aspek fokus pengajaran mereka? Oneness itu identitas Yesus sebagai Allah, Yesus Bapa, Roh Kudus, hanya Yesus sebagai Allah ya, satu pribadi Bapak Ibu. Kalau modalisme menekankan mode atau perannya ya, sebagai ayah, sebagai anak, sebagai sebagai lurah, sebagai guru misalnya. Nah,
Kalau Sabellianisme itu menekankan urutan pewahyuannya dari Bapa ke Anak dan Roh Kudus, itu tadi yang saya sebutkan di atas ya. Dari aspek baptisan sudah bisa diduga Bapak Ibu, oneness itu hanya dalam nama Yesus ya. Modalisme tidak ada ajaran baptisan secara khusus ya. Begitu juga dengan Sabellianisme ya, yang ditekankan hanya pada waktu oneness itu menyatakan bahwa baptisan itu hanya ada di dalam nama Yesus, bukan dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus ya Bapak Ibu ya. Bagaimana dengan aspek penekanannya? Oneness itu sentrisnya adalah Kristus sentris ya. Yesus adalah nama ilahi tunggal. Ini di oneness ya. Di modalisme itu peran dan manifestasinya tadi Bapak Ibu ya, sebagai ayah, sebagai lurah, sebagai direktur dan lain sebagainya itu. Sedangkan Sabellianisme itu menekankan urutan sejarah pewahyuannya Bapak Ibu ya. Jadi bisa disimpulkan Sabellianisme adalah bentuk khusus dari modalisme abad ketiga. Oneness Pentecostalism itu kebangkitan kembali ide modalisme di dalam konteks Pentakosta modern Bapak Ibu, tapi dengan penekanan kuatnya itu pada Yesus, yaitu nama, doktrin, dan pengalaman Roh Kudus. Doktrin Trinitas klasik ini mau saya tegaskan lagi ya, supaya bisa dibedakan dengan ajaran-ajaran sesat ini ya. Rumusannya satu Allah itu dalam 3 pribadi kekal ya, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Bukan 3 Allah dalam satu pribadi loh Bapak Ibu ya. Jangan dibalik ya Bapak Ibu ya. Ini bukan triteisme Bapak Ibu ya. Juga bukan satu pribadi dengan 3 nama. Ini modalisme. Ketiganya itu hakikat homoousios ya, dan kekal, tidak diciptakan sederajat Bapak Ibu. Bagaimana formulasi imannya? Pada Konsili Nicea tahun 325 sebelum Masehi Bapak Ibu, dan juga pada Konsili Konstantinopel ya, kira-kira 50 tahun lebih kemudian, tahun 381 tepatnya itu meneguhkan bahwa Yesus adalah Allah sejati di dalam Allah sejati. Artinya, dan Roh Kudus itu adalah Tuhan yang sama. Itu formulasi imannya ya. Sama-sama Allah maksudnya ya, 3 pribadi dalam satu Allah. Baptisan mengikuti perintah Yesus di Matius 28:19 di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Itu jelas. Jadi perbedaan utamanya antara Trinitas klasik dan oneness Pentecostalism dan modalisme. Kalau dari aspek Allah, Trinitas itu satu Allah, 3 pribadi kekal ya. Oneness itu satu pribadi Allah, namanya Yesus. Penekanannya di situ. Dan modalisme itu satu pribadi Allah dengan 3 mode peran. Penekanannya di 3 mode peran ini. Kalau ditinjau dari relasi Bapa dan Anak, Trinitas kekal, pribadi yang berbeda tapi sehakikat Bapak Ibu. Kalau oneness, Bapa dan Anak adalah Yesus itu sendiri. Tidak ada perbedaan pribadi, karena mereka percaya akan adanya satu pribadi ya. Kalau modalisme, bukan mode saja, bukan pribadi Bapak ya. Dari Roh Kudus, ini tinjauan dari Roh Kudus. Kalau Tritunggal, pribadi ketiga kekal sehakikat dengan Bapa dan Anak. Bukan pribadi ketiga itu menunjukkan ranking atau urutan otoritasnya, tidak Bapak Ibu. Ranking dan otoritasnya sama, cuma ini saya sebutkan dalam urutannya saja. Pribadi ketiga kekal sehakikat dengan Bapa dan Anak ya. Kalau Roh Kudus di oneness dikatakan Yesus sendiri dalam wujud rohani nih menurut mereka. Dan di modalisme, mode lain dari hal yang sama ini Bapak Ibu ya. Dari aspek inkarnasinya bagaimana? Inkarnasi, kalau Tritunggal, anak atau pribadi yang kedua ya mengambil rupa manusia. Di oneness,
Allah sendiri, ya, Yesus sebagai Bapa dan Roh menjelma jadi manusia. Nah, ini bedanya. Di modalisme, mode anak hanya topeng Allah, itu aja. Dari sisi baptisan, Bapak Ibu, kalau Trinitas, ya, itu ya pakai Trinitarian formula, Bapak Ibu, ya, di Matius 28:19 dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, ya. Tapi kalau di Oneness itu hanya di dalam nama Yesus. Jadi kisah 2 Kisah Para Rasul 2 ayat 38 itu ditafsirkan literal, Bapak Ibu. Sedangkan di modalisme tidak ada Tuhan khusus, ya. Bagaimana dari sisi sejarah, Bapak Ibu? Trinitas, Tritunggal diperteguh di Konsili Nisia dan Konstantinopel. Oneness itu lahir abad ke-20, ya, Pentakosta, ya. Modalisme itu abad kedua dan ketiga, Bapak Ibu. Apa implikasi teologisnya? Trinitas klasik itu menjaga keseimbangannya. Allah itu esa, monoteisme terjaga, ini, ya. Namun relasi Bapa, Anak, dan Roh Kudus sebagai pribadi kekal itu memungkinkan penjelasan Alkitab tentang diri Yesus kepada Bapa, pengutusan Anak, serta peranan Roh Kudus. Dibedakan, Bapak Ibu, ya. Oneness, Pentecostalism, modalisme, Sabellianisme, kesulitan, Bapak Ibu, menjelaskan ayat-ayat yang menunjukkan interaksi antara Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Contohnya, pembaptisan Yesus di Matius 3 ayat 16-17. Bagaimana mereka bisa menjelaskan ada satu pribadi dalam 3 bentuk? Bagaimana? Masing-masing pribadi itu berkiprah sendiri-sendiri, Bapak Ibu. Yesus yang dibaptis, Roh Kudus yang turun dalam bentuk burung merpati, dan Bapa yang berkata, inilah anakku yang tunggal, kepadanya aku berkenan. Nah, juga di doa Yesus kepada Bapa, bagaimana Bapak Ibu menjelaskan? Apakah Yesus berdoa kepada dirinya sendiri? Di Yohanes 17. Nah, janji Yesus mengutus Roh Kudus. Apa Yesus mengutus dirinya sendiri? Di Yohanes 14 dan 16. Kesimpulannya cukup sederhana, Bapak Ibu. Trinitas klasik, satu Allah, 3 pribadi kekal. Ini adalah relasi nyata di dalam Allah dan kebenaran Alkitab, Bapak Ibu. Oneness, modalisme, Sabellianisme, satu Allah, satu pribadi, hanya berbeda dalam manifestasi, peran, atau urutan pewahyuan. Itu, Bapak Ibu. Semoga Tuhan berkati. Amin.